Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen Ibu Zahra Nugraheni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah etika dan profesi keguruan, dan tak lupa kepada teman-teman PAIA semester 6 yang kami banggakan. Alhamdulillah kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan materi kompetensi guru. Adapun kelompok kami yang pertama, saya sendiri Arizalu Qawamu Salis Amri dengan NIM 2011-935. Kemudian ada rekan-rekan saya yang pertama ada Anissa Ilma Rahmawati dengan NIM 2011-927 dan Faruk Ramdhani 2011-984. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari bersama adalah yang pertama konsep kompetensi guru. Kemudian yang kedua adalah kompetensi pedagogik. Kemudian ketiga adalah kompetensi personal, yang keempat adalah kompetensi profesional, dan terakhir adalah kompetensi sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep kompetensi guru. Adapun secara pengertian konsep kompetensi guru dapat dimaknai yaitu sebagai kebulatan penentuan keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Nah, dari sini sudah jelas bahwasanya konsep kompetensi guru merupakan sebuah penentuan keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab sebagai tugas dari seorang guru. Nah, selanjutnya berdasarkan Kemendikbud nomor 045/U/2022 menyebutkan kompetensi sebagai perangkat tindakan cerdas dan penuh bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi guru sebagai yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian ataupun personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, masing-masing dari kompetensi tersebut mulai dari pedagogik, pribadi ataupun personal, sosial, dan profesional ini akan dijelaskan secara lebih mendetail oleh rekan-rekan saya. Sekian dari Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa Ilma Rahmawati ingin melanjutkan presentasi dari saudara Arijalu Hawamuna Salisa Amri. Ini ya. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi pedagogik. Pengertian kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik sering dimaknai sebagai kemampuan mengelola pembelajaran yang mencakup tentang kompetensi kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik, yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus, yang keempat, perencanaan pembelajaran, yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, yang keenam, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yang ke-7 evaluasi hasil belajar, dan yang terakhir pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Manfaat kompetensi pedagogik bagi guru dalam memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa, dapat memahami prinsip perkembangan kepribadian siswa dan merefleksikan dalam proses pembelajaran dan yang terakhir mampu menyusun rancangan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi, karakteristik, dan kebutuhan siswa dalam belajarnya. Kemudian bagi siswa,
Siswa dapat memenuhi rasa ingin tahunya. Kemudian siswa memiliki keberanian berpendapat dan kemampuan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, siswa memiliki kepribadian mantap dan memiliki rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi personal. Pengertian kompetensi personal. Kompetensi personal merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Secara rinci dijelaskan di dalam PP nomor 74 tahun 2008 bab 3 pasal 3. Kompetensi yang dimiliki guru berhubungan dengan pengembangan kepribadian personal kompetensies. Yang pertama, kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Yang kedua, kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat beragama. Yang ketiga, kemampuan berperilaku sesuai norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, bersikap demokratis dan terbuka terhadap perbaruan dan kritik. Yang kelima, mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru, misalnya sopan santun, tata krama. Dan yang terakhir yaitu komponen kompetensi personal guru. Yang pertama, mengembangkan kepribadian. Yang kedua, berinteraksi atau berkomunikasi. Dan yang ketiga, melaksanakan bimbingan penyuluhan. Yang keempat, melaksanakan administrasi sekolah. Dan yang terakhir, melaksanakan penelitian sederhana. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Faruk Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, bagian 4, kompetensi profesional. Menurut Amirullah Syarbini dalam bukunya berjudul Guru Hebat Indonesia tahun 2015 halaman 37 mengatakan kompetensi profesional guru merupakan penguasaan materi kurikulum secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Untuk standar kompetensi profesional guru yang harus dimiliki oleh seorang guru dijelaskan dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Standar kompetensi profesional guru PAUD, TK, SD maupun MI. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai SK dan KD mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan koprofesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk standar kompetensi profesional guru SD atau MI, SMP atau MTS, MA maupun SMA, dan SMK ataupun MAK. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai SK, KD, dan mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang terakhir, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Untuk bagian kelima, kompetensi sosial. Pengertian kompetensi sosial yaitu karakter atau sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang lain yang relatif bersifat stabil.
Ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja yang berbentuk melalui sinergi atau watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan sosial. Ada 5 dimensi di mana kecerdasan sosial menurut Karl Albert. Yang pertama situational awareness, yang kedua presence, yang ketiga authenticity, yang keempat clarity, dan kelima empathy. Adapun komunikasi sosial menurut Selamat PH, yang pertama memahami dan menghargai perbedaan, melaksanakan kerjasama secara harmonis, membangun kerjasama tim. Keempat, melaksanakan komunikasi secara efektif, memahami dan menginternalisasikan perubahan, menempatkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir, melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Cukup sekian dan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf dan segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.